guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hanum Aufarafida dari Mahasiswa Gizi UIN Wali Songo, Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa sih makanan manis yang bikin sehat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu makanan manis yang harus dihindarin, harus kita jauhin, karena dapat menyebabkan penyakit kronis yang biasanya terkenal salah satunya dengan obesitas dan diabetes mellitus. Baik, kita mulai perkenalan gula. Semua pada tahu kan apa itu gula? Apa nggak tahu? Yang taunya cuma gula pasir doang sama gula Jawa doang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gula. Jadi gula itu merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa adanya gula, kita lemes. Seperti nasi itu ada kandungan gulanya, makanya kita punya energi gitu. Gula itu ada dua macam. Ada gula laktosa, ada gula fruktosa, dan satunya gula sukrosa. Nah, gula fruktosa itu biasa ada dalam buah-buahan. Gula laktosa biasanya ada di dalam susu. Dan yang terakhir itu gula sukrosa. Gula sukrosa ini yang biasa dikenal oleh masyarakat umum, yaitu salah satunya itu gula pasir. Nah, asal kalian tahu nih, gula sukrosa ini biasa disebut dengan added sugar. Apa sih added sugar itu? Added sugar itu added sugar itu gula yang dikenal berkemungkinan berkontribusi atau dapat menyebabkan kejadian penyakit gitu loh. Gini, saya perjelas. Jadi gula sukrosa ini biasanya ada dalam gula pasir nih, terus gula Jawa, pokoknya manis, identik dengan manis banget. Nah, itu biasanya dapat menyebabkan beberapa penyakit yang tadi depan sudah saya sebutkan sedikit, yaitu obesitas dan diabetes mellitus. Hal ini sudah terbukti di beberapa penelitian yang sudah membuktikan tentang gula sukrosa tersebut. Berarti kalau kita makan gula bisa berpenyakitan dong? Enggak. Kalau berlebihan, dari rekomendasi yang sudah diterbitkan. Yang pertama itu ada dari WHO. Dari WHO ini, pembatasan asupan gula dalam sehari itu sebanyak 25 gram per harinya. Sedangkan dari Kemenkes Republik Indonesia sendiri, pembatasan gula itu tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Buat kalian yang nggak tahu, yang masa sih makan gula harus ditimbang dulu, bikin teh harus nimbang gulanya, nggak perlu. Jadi 50 gram gula itu, 50 gram setara dengan 4 sendok makan atau 8 sendok teh. Oke, paham? Selanjutnya, apa sih jenis gula pada makanan? Banyak banget. Jadi yang dikenal masyarakat ya konsumsi gula 4 sendok berarti berarti satu hari aku bisa minum teh ditambah gula maksimal 4 sendok. Terus nggak bisa begitu. Jadi konsumsi gula itu termasuk dalam makanan dan minuman yang kalian asup, bukan yang ditambahkan, yang dihitung hanya yang ditambahkan dalam makanan atau minuman saja. Paham nggak? Jadi gula tersebut itu bukan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, bukan begitu. Tapi kalian harus mempertimbangkan dan mengerti kandungan gula, seberapa banyak kandungan gula dari makanan yang kalian asup dalam sehari. Kayak nih, misal donat itu juga mengandung gula. Mau tahu berapa sendok? Sebelumnya
Saya akan menjelaskan dulu gula olahan. Gula olahan itu terdapat pada beberapa makanan yang tadi saya sebutkan. Paling sering saya sebutkan yaitu gula pasir, gula merah, sirup, dan makanan-makanan yang diberi gula seperti manisan, kue-kue, camilan-camilan, coklat, permen, soft drink alias minuman bersoda, dan lain-lain dong. Jadi ada di sini saya punya contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 contoh makanan beserta takaran gulanya. Jadi yang pertama ada donat. Donat 1 picis, 1 bunder itu setara dengan 24 gram gula atau 5 sendok teh gula. Terus yang kedua nih, ada martabak. 1 potong aja. 1 potong itu mengandung gula sebanyak 12 gram. 12 gram itu bisa ditakar itu sebanyak 2 sendok teh gula. Selanjutnya ada coklat 1 picis itu setara dengan 7 sendok teh gula. Lalu yang keempat itu ada roti tawar 1 lembar. Roti tawar tanpa selai. Mohon maaf guys, roti tawar aja itu sudah setara dengan setengah sendok gula. Belum lagi ditambah meses, belum lagi dikucurin, maksudnya disiram sama susu kental manis. Itu gulanya tambah banyak. Oke. Selanjutnya ada lapis legit. Ada yang tahu lapis legit nggak? Nih, di atas nih nanti ada fotonya nih, lapis legit. Lapis legit 1 piecesnya itu atau 1 potong itu setara dengan 4 sendok teh. Nah, klepon itu 1 picisnya itu mengandung atau setara dengan 2 sendok teh gula. Lalu ada es krim. Makanan favorit sejuta umat, es krim setara dengan 4 sendok teh gula. Lalu ada soft drink atau soda yang tadi sudah saya sebutkan di awal, itu ternyata 1 kalengnya itu mengandung 9 sendok teh gula. Ada terakhir teh atau kopi dengan tambahan susu kental manis, 1 cangkirnya itu setara dengan 4 sendok teh gula. Oke, ternyata dari yang tadi saya sebutkan itu ada 9. Mohon maaf ya, ada terjadi kesalahan pengucapan. Oke, baik. Dari konsumsi gula yang berlebih itu pasti ada dampak-dampak buruk bagi kesehatan kita sendiri. Yang pertama itu terjadinya peningkatan berat badan. Awalnya dari berat badannya itu sudah ideal, makan manis terus, nanti nambah berat badan jadi overweight. Makan manis terus karena sudah kebiasaan, nambah lagi menjadi obesitas. Lalu terjadi kemungkinan dapat secara langsung itu mengakibatkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh dan berdampak pada terjadinya diabetes mellitus. Bahkan secara tidak langsung dapat berkontribusi terjadinya penyakit seperti osteoporosis, lalu ada penyakit jantung dan penyakit kanker. Oke, sampai sini sudah paham. Jadi makanan yang manisnya itu over itu malah membuat kita enak di awal tapi di akhir sengsara. Nah, kita masuk poin utama. Makanan apa sih manis yang bikin sehat? Oke. Salah satu cara untuk kita mengonsumsi makanan manis tetapi bikin sehat, yaitu kita harus melakukan pembatasan asupan gula. Yaitu ada beberapa cara nih dalam membatasi asupan gula. Yang pertama, kurangi secara perlahan penggunaan gula, baik pada minuman teh atau kopi maupun saat membubuhkan pada masakan. Jika meningkatkan rasa pada minuman, bisa ditambahkan jeruk nipis pada minuman teh atau tambahkan madu, bukan menambahkan gula.
Jadi buat kalian yang kebiasaan sudah terbiasa untuk makan manis atau menggunakan gula sukrosa itu secara berlebihan, maka setelah kalian melihat video ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh oke, saya berarti besok dari kebiasaan saya menambahkan gula dalam teh, misal 1 hari 5 sendok, bisa 5 sendok totalnya. Berarti besok 4 sendok aja, terus besok 3 sendok aja gitu. Semakin hari semakin dikurangin asupannya, sedikit demi sedikit, tapi bisa tercapai suatu tujuannya. Lalu yang kedua ada lalu yang kedua itu dengan membatasi minuman bersoda. Kalian tahu sendiri kan, tadi sudah saya bacakan bahwa minuman bersoda itu satu kalengnya itu 9 sendok teh. Itu sangat-sangat tinggi kadar gulanya. Lalu yang ketiga, ada ganti makanan penutup atau dessert yang manis dengan buah dan sayuran. Nah, di sini poin penting banget, buah dan sayuran itu sudah mengandung gula, yaitu fruktosa. Nah, di sini kalian tidak perlu menambahkan gula lagi. Contoh nih, biasanya orang, aku makannya jus kok, tapi kok tetap gendut gitu. Ya, karena biasanya itu jus-jus yang dijual di pasaran itu ada ditambah gula lagi, ditambah susu kental manis lagi. Jadi itu memiliki kandungan gula yang tinggi, padahal buah sendiri itu sudah mengandung gula gitu. Jadi buat kalian bisa mengganti dessert, makanan manis-manis, kue dan lain-lain itu menjadi buah-buahan tanpa adanya penambahan gula lagi. Lalu yang keempat yaitu kurangi atau batasi mengonsumsi es krim. Nah, kita es krim kan pasti sangat lezat ya. Susah kalau misalnya kita bisa mengurangi membatasi asupan es krim. Tapi itu belum dicoba. Misal 1 minggu itu es krim hampir setiap hari. Nah, besok lagi dikurangi nih, diseling-seling. Besok makan es krim, besok enggak. Besok makan es krim, besok enggak. Nanti minggu kedua bisa ditingkatkan lagi. Maksudnya ditingkatkan lagi kemampuan dalam membatasi gula, dalam membatasi asupan es krim ini, alias mengurangi konsumsi es krim. Nah, dari tadi 3 kali per minggu jadi 2 kali per minggu gitu. Dari 2 kali per minggu jadi 1 kali per minggu. Nanti bisa 1 bulan 1 kali saja makan es krim kalau pengen aja gitu. Selanjutnya itu ada selalu membaca informasi nilai gizi atau nutrition fact yang tertera pada kemasan suatu produk makanan atau minuman. Biasanya nih kalau kalian berbelanja di supermarket atau di tempat swalayan gitu kan, langsung ambil gitu kan. Nah, mulai sekarang setelah kalian melihat video ini, kalian belajar untuk membaca label nutrition fact atau informasi kandungan nilai gizi pada makanan tersebut. Di situ tertera kandungan energinya, kandungan karbohidrat, protein, lemak, bahkan natrium. Nah, sangat penting loh buat kalian membaca itu. Jadi kalian bisa mengontrol asupan makan kalian, terutama kalorinya dan gula, kandungan gula. Nah, terutama pada makanan-makanan yang manis ya, kalian bisa membaca bagian nutrition fact-nya, harus teliti. Selanjutnya, kurangi konsumsi coklat yang mengandung gula. Bisa dikurangin. Sama seperti tadi, mengurangi es krim, mengganti dessert itu dengan buah-buahan, yaitu terus membatasi minuman bersoda, itu sama saja mengurangi konsumsi coklat. Terus yang terakhir itu menghindari minuman beralkohol. Begitu ya cara membatasi gula
untuk menerapkan gula dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bisa dikurangi secara perlahan. Jangan drastis, nanti kalian lemas badannya karena terbiasa mengasup energi yang sangat banyak dari gula. Nah, dari video ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatasan gula itu dilakukan maksimal itu 4 sendok makan. Nah, perlu diperhatikan makanan dan minuman yang kalian konsumsi sehari-hari, bukan hanya yang ditambahkan atau dibubuhkan pada minuman atau masakan yang kalian olah. Lalu sekian dari saya. Mohon maaf kalau kesannya saya itu menggurui, tapi tidak, saya hanya sharing sedikit ilmu yang saya dapat, yang saya baca-baca dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, sampai sini video dari saya. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian dan dapat meningkatkan kebugaran serta kesehatan tubuh kalian. Untuk kesehatan kita sendiri, semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.